Gue ada kok kan nih. Kok? Oi, Ngopi kok? ngopi lah. Lu juga ngopi? Iya sekalian dah. Oh, dulu lah, dulu. Ini kok, saya mau nanya-nanya nih kok tentang Google Student Ambassador yang Koko baru ikut. Oh, tau dari mana lu? Dari itu, Instagram. Wih, Nih, Koko boleh kan nih aku tanya-tanya, boleh kan? boleh lah, santai aja, santai. Hmm, ke, coba deh, Koko nama panjangnya apa? Nama panjang gua Glenn Dewa Saputra Biantara, biasa dipanggil Glenn. Hmm, baru baru masuk univ kan ya? Univ apa kok? Baru ini nama univnya Universitas Tarumanegara. Ikut fakultas apa kok? Apa? Fakultas apa kok? Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. Hmm, semester? Baru semester 2. Semester 2 ya? Iya, masih baru. Nah ini aku mau tanya tentang yang Google Student Ambassador ini kok. Boleh kan ya kok? Ini aku mau tanya, Koko paling suka dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google, apa sih yang paling sukanya? Yang paling saya suka dari inovasi dan budaya Google itu karena teknologinya juga benar-benar kepake ya di kehidupan sehari-hari. Kayak hal-hal yang dulunya ribet nih, terus sekarang jadi lebih gampang. Nah, contohnya tuh kayak Google Drive, Google Maps, Gemini, Google Play Store. Nah, selain itu juga saya juga suka cara Google melakukan inovasi-inovasi dan kolaborasi gitu. Hmm, mau tanya kenapa menjadi Google Student Ambassador itu cara terbaik bagi Koko untuk menyalurkan antusiasme di kampus? Buat saya jadi Google Ambassador itu bukan soal marketing teknologi aja ya, tapi lebih ke edukasi yang bikin lingkungan yang seru dan berkembang buat belajar. Saya ingin membuat suasana di kampus saya di mana orang-orang di lingkungan kampus saya ngerasa teknologi itu simple dan mudah digunakan, lebih ke praktis. Tapi justru mempermudah mahasiswa dalam mencari referensi-referensi dan bahan-bahan material. Ya lu tau lah kayak kita bikin skripsi kan butuh cari referensi nih buat bikin skripsi gitu. Terus lu juga kan kayak masih sekolah nih, kayak perlu nyari referensi buat kerjaan lu tugas gitu. Iya sih. Ini aku mau tanya lagi nih kok. Apa tuh? Boleh kan? Boleh lah, santai aja. Pertanyaannya panjang nih. Aman aja, lagi free kok. Coba bayangin Koko lagi buat sebuah acara Tech and Chill di kampus. Tujuannya itu buat membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk di Google. Nah, ini harus secara menyenangkan dan out of the box. Ini boleh nggak nih sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan Koko rancang biar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Jadi gini ya, kayak peserta saya bikin bagi menjadi beberapa tim. Terus tiap tim itu dikasih challenge sederhana aja. Misalnya nyari tempat seru di sekitar kampus atau bikin ide usaha kecil lah. Nah, terus mereka ini cuma boleh pakai tools dari Google, kayak Google Maps, Google Search, sama Google Docs. Nah, biar nggak biasa, di tengah-tengah bakal aku kasih twist. Misalnya harus pakai voice search atau cari info dengan cara yang agak beda gitu lah. Jadi mereka nggak cuma pakai fitur yang itu aja gitu loh, tapi lebih ke explore diri dia gitu loh. Terus di akhir tiap tim nanti presentasi nih hasilnya ya, tapi chill aja lah, nggak usah tegang-tegang presentasinya. Menurutku sih kayak begitu bikin orang lebih inget ya, karena mereka langsung nyobain sendiri, bukan cuma dengerin doang gitu. Jadi interaksinya dapet, terus serunya juga dapet, ilmunya juga tentunya dapet gitu. Gitu. Kalau gitu, aku mau tanya lagi nih kok. Apa tuh? Setiap orang kan pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sebuah goal gitu. Ya. Koko bisa ceritain kan nih kok
contoh masalah yang Koko pernah hadapin dan bagaimana Koko menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa. Terus juga bisa jelasin nggak nih kok proses berpikir Koko saat itu? Oh, nah kebetulan kan aku kuliah sambil kerja nih, ya. Aku kerja di sebuah kantor notaris. Nah, dia itu pembuatan kayak akte-akte gitulah. Ya, kalau misalnya kita ngebuat akte kan pasti ada yang namanya typo, benar gak? Iya. Nah, contoh kayak begini Jo. Misal, Misal. aku ngebuat akte. Di Buat bagian apa? sini aku typo. Iya. Kan kalau misalnya ngebuat akte itu kan di sini pasti ada paraf ya. Anggap ini paraf gitu. Iya. Nah, baru di sini disebutnya renvoy, kayak misalnya di sini aku nulis definisi gitu. Iya. Terus di sini aku definisi, terus baru renvoy gitu ya. Iya. Kalau misalnya nggak ada tanda paraf nih di sebuah akte, Mm-mm. kan aku nggak mungkin kan minta apa namanya saksi-saksinya atau mungkin orang-orangnya itu buat datang ke sini cuma buat paraf. Pasti kan orang-orangnya pada males dong. Iya. Bener gak? Benar. Kayak misalnya nih lu Jo, lu rumahnya di Serpong, terus lu suruh ke Tangerang cuma Iya. buat minta paraf doang, mager gak? Mager. Nah, makanya itu gue ngakalinnya supaya orang nih kayak simple gitu loh, nggak Simple. mempersulit dia lah. Iya. ibaratnya. Nah, gue pernah mikir ini kan kita ngetik ya pakai di sebuah Word, terus Iya. habis itu kita print kan. Mm. Kita hapus nih pakai apa namanya penghapus yang buat pulpen, Iya. ada tuh Iya. penghapus biru. Nah, terus habis itu di sini kita tinggal ketik pakai mesin ketik gitu. Oh, Jo, kalau gitu. gue ngakalinnya. Out of the box banget ya Niko. Iyalah, hidup ngapain dibuat susah, udah susah dibuat susah. Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir. Oke, apa tuh? Kalau Koko terpilih sebagai Google Student Ambassador, Mhm. momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat Koko bahagia dalam 3 bulan pertama? Ya dari awalnya yang kayak orang-orang yang nggak terlalu gaptek ya. Iya. Jadi tahu perkembangan teknologi, terus jadi mempermudah juga buat bantu mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Terus saya juga pengen bikin dampak yang lebih ke ngebangun kebiasaan, kayak orang jadi lebih terbiasa pakai teknologi buat belajar, terus buat nyari referensi, atau Iya. mungkin buat kerja kelompok. Kayak lu kan masih sekolah, gue juga masih kuliah, Oh. buat kerja kelompok juga. Terus kayak misalnya kita mau ngembangin sebuah acara lah, Oh. idenya konsepnya bisa kita dari situ juga. Terus kalau untuk luar kampus ya, saya Iya. pengen apa yang saya mulai itu bisa menyebar, Bisa entah menyebar. lewat konten, sharing atau kolaborasi sama komunitas lain. Jadi dampaknya nggak berhenti di kampus aja gitu, Oh, berarti tapi bisa dirasain juga sama lebih banyak orang. berarti itu dampak yang ingin Koko ciptain ya Iya, tapi di dalam hingga luar kampus dari plan betul. ini. Ya intinya sih kayak saya pengen dikenalnya bukan cuma sebagai ambasador aja ya, tapi sebagai orang yang benar-benar bikin lingkungan di sekitar saya tuh jadi melek teknologi dan mau berkembang bareng gitu. Oh, gitu. Udah semua tuh kok berarti ya? Udah. Apa Iya. lagi, Jo? Kayaknya itu aja kok yang mau aku tanya. Makasih ya kok. Oke, santai aja.